Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari metodologi penelitian. Ini untuk bahan referensinya, selain yang nanti ada di Classroom, itu ada 2 ebook yang saya upload di Classroom, silahkan digunakan. Ini referensi-referensi lain yang bisa digunakan untuk pembelajaran metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini semuanya mata kuliah yang sangat penting, terutama bagi mahasiswa S1 ya, atau S2 bahkan S3, karena nanti di akhir masa studi mereka itu harus melakukan riset. Nah, riset ini ada metodologi penelitian ini merupakan bekal atau modal ya untuk melakukan riset. Ya, bisa dibayangkan seseorang atau mahasiswa melakukan riset tanpa memahami apa itu metodologi penelitian ya, atau metode penelitian. Sehingga metode penelitian ini menjadi penting. Nah, metodologi penelitian itu ya, kalau di sini kita berbicara mengenai metode penelitian, metode itu adalah cara ilmiah. Sementara penelitian itu adalah penyelidikan ya, yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Jadi, kalau secara gampangnya, metode penelitian itu adalah cara ya untuk melakukan penyelidikan, ya, untuk melakukan penelitian. Sementara metodologi ya, sementara untuk metodologi penelitian, metodenya sendiri ya, metodologi ini itu berasal dari 2 kata ya, ada metode, kemudian ada logi. Metodologi ya. Metode ini adalah cara ya. Metode adalah cara, sementara logi ini berasal dari kata logos yang berarti adalah ilmu. Sehingga metodologi adalah ilmu yang digunakan untuk mencari cara ya, dalam penyelidikan. Sehingga metode penelitian itu kan metode ya, ada metodologi, ada metode dengan logos. Metodenya adalah cara ilmiahnya, logosnya adalah ilmu. Jadi metodologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana penggunaan cara ilmiah yang digunakan dalam proses penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Nah, sementara metode penelitian itu suatu usaha yang sistematis, kuncinya terorganisasi. Ya. Terorganisasi ini adalah di dalamnya meliputi dengan metode ilmiah, caranya. Ya. Bukan terorganisasi memiliki organisasi, ya, tapi terorganisasi. Ya. Jadi memenuhi karakteristik dari penelitian itu sendiri. Ya. Untuk penyelidikan masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Jadi metode penelitian adalah cara untuk memecahkan permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan. Ya, jadi kalau bisa digambarkan, di sini misalkan ada masalah, ya, berangkat dari masalah, kemudian masalah tersebut itu harus dipecahkan. Jadi memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah. Bagaimana memecahkan masalah ini untuk mencapai tujuan? Ya, itu harus menggunakan metode. Ya, caranya seperti apa untuk menjawab permasalahan ini? Ya. Karena suatu penelitian berangkat dari permasalahan, tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan ini. Ya. Dari masalah ke tujuan ini itu dibutuhkan metode.
Jadi secara singkatnya, ini metode penelitian adalah cara untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah. Cara ya, di sini katakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, cara ilmiah ini harus memiliki atau didasarkan pada cara-cara keilmuan, ciri-ciri keilmuan. Apa itu ciri keilmuan? Dia harus rasional, empiris, dan sistematis, atau lebih singkatnya kita sebut RES. Rasional, empiris, dan sistematis. Nah, tujuannya untuk melakukan penelitian yang pertama adalah untuk penemuan. Jadi menemukan sesuatu hal yang baru, penemuan. Kemudian yang kedua adalah untuk pembuktikan, membuktikan benar nggak ya bahwa X itu berpengaruh kepada Y. Ini berangkatnya dari penelitian terdahulu, berangkat dari fenomena-fenomena ya, atau penelitian-penelitian yang dilakukan terdahulu. Kemudian untuk pengembangan, ya, research and development. Mengapa dilakukan penelitian? Sebagai bahan refleksi dari proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya tentang sesuatu. Dorongan dari keinginan reaktif manusia untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan. Nah, karakteristik penelitian yang pertama harus memiliki tujuan penelitian. Yang kedua harus menggunakan metode penelitian atau cara-cara penelitian. Yang ketiga, penelitian itu harus memiliki karakteristik ilmu pengetahuan. Tadi RES, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional itu masuk logika, secara rasional masuk akal. Empiris bisa dibuktikan. Sistematis menggunakan cara-cara atau metodologi penelitian terorganisir. Metode penelitian penyelidikan secara sistematis memerlukan metode-metode. Metodologi penelitian berisi pengetahuan. Tadi ilmu pengetahuan ada kata loginya atau logos yang mengkaji mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Nah, keterkaitan penelitian dengan ilmu. Penelitian merupakan operasionalisasi dari metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah atau yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah cara atau prosedur untuk memperoleh pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang memiliki kriteria tertentu. Kriterianya apa? RES. Ya. Rasional, empiris, sistematis. Apa itu rasional? Pengetahuan disusun dengan menggunakan pikiran dan masuk akal. Ya, ada penalarannya. Ya, masuk logika. Ya. Yang logika ini akan menjadi tumpuan dari karakteristik ilmu. Rasional. Teruji. Yaitu pengetahuan yang disusun berdasarkan fakta atau fenomena. Ada fakta empirisnya, ya, teruji atau empiris di sini. Dengan demikian, dari sisi ini, ilmu adalah sebagian pengetahuan yang tersusun berdasarkan segala sesuatu yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia. Rasionalisme adalah pendekatan memperoleh pengetahuan dengan menggunakan penalaran. Rasionalisme memberikan konsistensi pengetahuan. Empirisme adalah pendekatan memisahkan pengetahuan berdasarkan fakta atau fenomena dengan yang tidak berdasarkan fakta. Ya. Jadi mana yang
penelitian yang berbasis kepada data dan ada yang tidak berbasis kepada data. Jadi ada yang empiris, ada yang tidak empiris. Rasionalisme harus didukung oleh empirisme. Jadi tadi rasionalisme pendekatan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan penalaran. Empirisme sendiri pendekatan memisahkan antara pengetahuan yang berdasarkan fakta dengan yang tidak berdasarkan fakta. Ya. Sehingga segala penelitian dia harus memiliki rasionalisme dan empirisme. Jadi pendekatannya harus memperoleh pengetahuan dengan menggunakan penalaran yang membedakan antara berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan fakta. Ruang lingkup riset bisnis. Yang pertama bisa di bidang akuntansi dan keuangan. Di beberapa buku lain ini dipisahkan, ada yang dipisahkan bidang akuntansi dan bidang keuangan. Tapi secara umum bidang akuntansi dengan keuangan itu mirip. Kemudian ada bidang pemasaran, bidang sumber daya manusia, bidang operasional, kemudian ada bidang manajemen strategik. Nah, di mana letak riset strategi? Riset strategi merupakan penggabungan dari seluruh bidang yang ada. Jadi karena kenapa? Di riset strategi itu dia akan melakukan dari segi keuangan dan akuntansi, dari segi sumber daya manusia, dari segi manajemen operasionalnya, kemudian dari segi pemasarannya. Sehingga cakupan riset strategi ini lebih luas dan lebih kompleks dibandingkan dengan yang bidang-bidang yang ini. Ya, bidang akuntansi keuangan, bidang pemasaran, bidang SDM, dan bidang operasional. Ini contoh model penelitian strategik. Ya, misalkan ini permasalahannya adalah tentang intensitas perencanaan strategik. Dari intensitas perencanaan strategik yang baik itu akan diukur oleh faktor manajerial. Kemudian adanya faktor lingkungan dan faktor organisasional. Dengan intensitas perencanaan strategik yang baik akan meningkatkan kinerja keuangan. Tetapi di satu sisi kinerja keuangan, faktor organisasional juga akan berpengaruh langsung kepada kinerja keuangan. Nah, dari gambar ini, untuk penelitian strategi, ya, itu udah berapa faktor? Ini udah ada X1, X2, X3. Ya, kemudian ini bisa jadi Y, bisa jadi variabel moderating atau variabel intervening, dan ini sebagai variabel Y. Jadi judul penelitiannya bisa pengaruh faktor manajerial dan lingkungan terhadap intensitas perencanaan strategik dan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Ya, atau bisa juga melakukan penelitian pengaruh faktor manajerial, ya, dan faktor organisasional, ya, terhadap intensitas perencanaan strategik dan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Atau kita bisa menggunakan yang pengaruh faktor organisasional dan intensitas perencanaan strategik terhadap kinerja keuangan. Atau judulnya bisa menggunakan yang dua ini. Pengaruh intensitas perencanaan strategik terhadap kinerja keuangan, tapi di dalamnya nanti mencakup ini. Itu lebih kompleks. Ini contoh model riset keuangan. Di sini ada manajemen, manajerial, ada modal, kemudian ada hutang, ada kinerja keuangan, ini ada kepercayaan investor. Manajemen yang baik akan meningkatkan kinerja keuangan sehingga kepercayaan investor akan semakin tinggi. Ya. Kemudian ini antara modal dengan hutang, perimbangan antara modal dan hutang yang baik, ya, itu juga akan meningkatkan kinerja keuangan sehingga berdampak kepada kepercayaan investor. Ini X1, X2, X3 ini bisa jadi Y, bisa jadi variabel moderating maupun variabel intervening, ini variabel Y-nya. Ini untuk riset pemasaran, lebih kompleks lagi pemasaran. Ya, tapi kita misalkan
pengaruh orientasi pasar dan strategi promosi terhadap kinerja pemasaran. Orientasi pasar, indikatornya adalah ini. Informasi konsumennya bagaimana, informasi pesaingnya bagaimana, koordinasi lintas fungsinya bagaimana. Nanti strategi promosi juga ada indikatornya lagi. Kinerja pemasaran, indikatornya adalah naiknya volume penjualan, pertumbuhan pelanggan naik, kemudian pertumbuhan penjualan juga naik. Jadi dari volume penjualan ini pertumbuhan penjualan. Volume penjualan bisa naik, tapi pertumbuhan penjualannya bisa juga tetap. Ya, maka ini dibedakan. Atau kita bisa menggunakan Y-nya adalah keunggulan bersaing. Dengan cara apa? Misalkan judulnya adalah pengaruh orientasi pasar dan strategi promosi ya terhadap keunggulan bersaing dengan kinerja pemasaran sebagai variabel entrepreneur. Karena orientasi yang pasar yang bagus akan meningkatkan kinerja pemasaran. Strategi promosi yang bagus juga akan meningkatkan kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran yang bagus ya berarti memiliki keunggulan dalam bersaing. Indikatornya adalah durabilitas, imitabilitas, dan kemudahan menyamai. Kemudian ini contoh model riset SDM. Model riset SDM, ya, misalkan kita variabelnya adalah kepuasan hidup. Ya. Kita bisa ngambil dari sini. Pengaruh kepuasan kerja dan prestasi kerja terhadap kepuasan hidup. Atau kita menggunakan Y-nya yang ini. Pengaruh konflik keluarga terhadap kepuasan kerja dengan stres kerja sebagai variabel intervening-nya. Antara stres kerja dengan kepuasan kerja ini dua-duanya saling berpengaruh. Kepuasan hidup dengan kepuasan kerja juga ini saling berpengaruh. Itu kan? Ketika tingkat stres yang kerja yang tinggi, maka kepuasan kerja akan rendah. Kepuasan kerja yang tinggi akan berdampak kepada kepuasan hidup yang tinggi. Kepuasan hidup yang tinggi juga akan berdampak kepada kepuasan kerja yang tinggi. Sehingga berdampak kepada prestasi kerja. Kepuasan tinggi, prestasi kerja cenderung juga akan tinggi. Ya. Tetapi ketika kepuasan kerjanya tidak kecil, maka prestasi kerja juga akan kecil. Orang akan asal-asalan bekerja. Yang penting saya bekerja. Ya. Nah ini ada contoh model riset ya, dari SDM. Ini dari operasional, ya, traffic management control ya, untuk fokus ke pelanggan, kemudian mobilisasi SDM-nya, kemudian static proses kontrolnya seperti apa, sehingga akan mendapatkan pada kualitas produk. Ya, atau di sini dari manajemen mutu pemasok ya pada kualitas produk dengan kinerja delivery pemasok sebagai variabel underlying-nya. Nah, pertanyaan berikutnya, dari mana kita dapat mengembangkan model? Yang pertama dari riset gap. Ini khusus untuk penelitian murni. Riset gap didapat dari mana? Didapat dari mengkaji literatur review. Ya, kita cari dulu penelitian-penelitian ya, yang sama dengan yang akan kita teliti. Fokus kita meneliti permasalahannya itu adalah yang akan menjadi variabel Y-nya. Misalkan permasalahan kita itu akan meneliti tentang bagaimana nilai perusahaan. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya berarti firm value. Ini kata kuncinya. Caranya banyak. Yang ada beberapa software yang bisa mencari, ya, mengumpulkan riset-riset terdahulu kaitannya dengan firm value. Ya. Atau kita bisa juga mencari apa sih pengertian dari firm value lewat di Google searching. Ya. Di Google kita ketikkan firm value,
ya. Kemudian Wikipedia. Tapi cari yang bahasa Inggris, jangan yang Indonesia. Nah, ketika udah ketemu yang bahasa Inggrisnya, pengertiannya, kita cari yang ke bawah, nanti ada reference. Nah, referensi itulah nanti yang akan menjadi penelitian kita yang bisa kita ambil sesuai dengan yang permasalahan tentang firm value itu. Ya, karena nanti ada firm value-nya yang di variabel X, ada firm value yang variabel Y. Fokus kita adalah nanti yang di variabel Y, karena kita akan bahas Y-nya adalah firm value atau nilai perusahaan. Nah, setelah ketemu jurnal-jurnalnya, ini tulisan si A, ini peneliti tentang ini, kemudian tulisan si B, peneliti tentang ini. Nah, ini silahkan di copy, disimpan di Word, ya. Itu judulnya, penelitiannya, judulnya, tahunnya. Setelah kita pilih itu, baru kita masuk ke Google Cendekia atau Google Scholar. Ketikkan nama, judul jurnal dan jurnalnya tadi di Google Scholar. Nanti akan ketemu di situ kita untuk mencari jurnalnya, naskah dia, ya, naskah penelitiannya. Setelah ketemu naskah penelitian, ya, itu baru penelitian terdahulunya. Penelitian terdahulu setelah kita punya beberapa yang kita punya, baru kita menggunakan kajian, ya, literatur review, ya, mereview udah penelitian terdahulu. Penelitian si A kita baca, ya kan? Oh, hasilnya misalkan penelitian si A, dia menyatakan bahwa likuiditas, kemudian harga saham, ya, harga saham ini berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Si B menyatakan bahwa likuiditas dan harga saham, ya, menyatakan likuiditasnya, maaf, ya, ini menyatakan tidak berpengaruh, ya, terhadap nilai perusahaan. Harga sahamnya menyatakan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Si C menyatakan bahwa likuiditas, ya, ini berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sementara harga saham juga menyatakan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, dari sini kita bisa melihat ada gap penelitian antara si A dengan si B. Si A menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Si C juga menyatakan ini berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tapi si B menyatakan tidak berpengaruh. Nah, berarti ini ada permasalahan, ada gap penelitian, ya, ada permasalahan. Nah, itu kita bisa digunakan kembali, ya, untuk kita teliti, ya. Berarti menurut kita akan nanti menggunakan penelitian replikasi, meneliti ulang. Ya, kenapa sih likuiditas ini tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sementara si A dan si C menyatakan berpengaruh. Kaitannya juga dengan misalkan dengan harga saham. Ya. Itu contoh kita untuk melihat gap, ya, penelitian. Kemudian bisa juga bersumber dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, biasanya ini penelitian aplikasi dan penelitian terapan. Misalkan gini, si A ini rajin belajar, ya, dia rajin belajar sehingga nilainya baik atau bagus. Si B rajin belajar tapi memiliki nilai yang jelek.
nilai yang buruk atau nilai yang jelek nilainya. Nah, ini adalah fenomena yang sangat sederhana yang kita temui dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Contohnya, si A itu rajin belajar sehingga nilainya baik. Apakah ini bisa dinyatakan permasalahan penelitian? Tidak. Ini bukan permasalahan penelitian. Kenapa? Ya dia wajar. Ya. Secara logika udah masuk logika. Wajar. Dia nilainya bagus karena rajin belajar. Justru yang bermasalah itu adalah yang si B. Kenapa nih si B? Udah rajin belajar, tapi kok nilainya tetap buruk. Nah ini merupakan ini yang menjadi permasalahan. Yang kita teliti bukan yang ini, tapi yang ini. Si B. Yang harus kita teliti yang si B. Ini karena ini menjadi permasalahan. Ini contoh gampang. Jadi ketika permasalahan itu secara logika itu sudah benar, ya itu bukan masalah. Berdasarkan logika ini benar, tapi kenyataan di lapangan prakteknya kok ada yang keliru, baru itu yang kita teliti. Kenapa kok bisa keliru? Tadi si A nilainya baik karena si A rajin belajar, ya wajar, itu bukan masalah, nggak ada masalah kan? Dia rajin belajar nilainya baik. Itu yang jadi masalah itu si B, dia rajin belajar tapi kok nilainya buruk. Kenapa? Ya. Nah ini faktornya banyak. Ya. Faktornya yang pertama bisa jadi dari faktor ekonomi, bisa juga dari faktor psikologinya, ya. Kemudian ya, bisa juga dari faktor manajemen waktunya, ya misalkan dari segi psikologi bisa jadi kan si A ini rajin belajar, tetapi kok nilai akhirnya buruk. Oh bisa jadi pada saat ujian dia baru putusin pacarnya atau apa, sehingga mengganggu psikologi dia. Atau manajemen waktu, atau cara belajar dia yang salah. Dia rajin belajar, tapi cara dia belajarnya itu salah. Ya, ada beberapa contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis penelitian. Penelitian ini ada menurut tujuannya, ada penelitian murni, ada penelitian terapan. Penelitian murni itu tujuannya adalah untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Sementara penelitian penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian ada penelitian tingkat eksplanasinya, ada deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif. Asosiatif itu ada korelasional, ada kausal. Kemudian ada penelitian dan jenis analisis datanya, ada kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Untuk mahasiswa S1 paling banyak di sini penelitian kuantitatif. Kemudian riset ilmiah yang baik. Ya. Kualitas riset tidak hanya dilihat dari hasil risetnya saja, akan tetapi tergantung pada 3 faktor utama, yaitu input, proses, output. Jadi, kualitas riset yang baik bukan hanya lihat dari hasil risetnya saja. Kalau saya tarik ke skripsi mahasiswa yang bagus itu bukan karena hasilnya berpengaruh, tetapi bagaimana dia mulai dari input, kemudian melakukan proses penelitiannya yang baik. Itu yang ini yang untuk input dan proses inilah yang memiliki komponen yang utama. Ya. Proses ini tidak akan berjalan baik jika inputnya juga tidak baik. Karena proses yang tidak baik, udah pasti outputnya juga akan buruk. Tetapi inputnya bagus, prosesnya dilaksanakan bagus, maka outputnya udah pasti bagus.
Nah, untuk menilai kualitas penelitian yang baik, kriterianya yang pertama, penelitian itu memiliki tujuan yang jelas berdasarkan pada permasalahan yang tepat. Sehingga di skripsi itu, apa sih tujuan penelitian saudara? Tujuannya sudah pasti menjawab permasalahan atau menjawab permasalahan penelitian. Question risetnya, pertanyaan penelitian, atau rumusan penelitiannya. Kemudian menggunakan landasan teori yang tepat dan metode penelitian yang cermat dan teliti. Mengembangkan hipotesis yang dapat diuji, dapat didukung atau diulang dengan menggunakan riset-riset yang lain. Ini jika ada yang mereplikasi, penelitian replikasi, jadi peneliti ulang, sehingga dapat diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Memiliki tingkat ketepatan dan kepercayaan yang tinggi, bersifat objektif. Kesimpulan yang ditarik harus benar-benar berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dapat digeneralisasikan. Artinya hasil penelitian dapat diterapkan pada lingkungan yang lebih luas. Misalkan gini, kita meneliti bahwa pada perusahaan manufaktur atau pada misalkan pada perusahaan menyimpulkan bahwa hasil penelitiannya, jika kepuasan kerja yang baik, maka akan meningkatkan kepuasan hidup. Nah, kesimpulan itu hasilnya harus bisa digeneralisasikan pada perusahaan yang lain juga. Di perusahaan lain juga ketika bisa disimpulkan bahwa ketika kepuasan kerja baik, maka kepuasan hidup juga akan meningkat. Contohnya seperti itu. Kemudian ada beberapa etika yang harus kita jaga atau si peneliti jaga. Yang pertama, etika kepada koresponden. Yang pertama, kita harus menjelaskan tentang manfaat dilakukannya penelitian. Kemudian menjelaskan bahwa apa yang disampaikan responden akan dijaga kerahasiaannya. Harus meminta izin terlebih dahulu tentang kesediaan calon responden untuk menjadi responden. Jangan maksa. Kalau orang nggak mau, nggak usah. Jika penelitian telah selesai, hendaknya responden diberitahu tentang hasil penelitian yang diperoleh. Biasanya ini yang sering kita lupa. Menjelaskan tentang manfaat penelitian, biasanya di surat pengantar kita udah menjelaskan. Menjelaskan bahwa apa yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya juga sama di surat. Ya, harus minta izin. Ya, ini kaitannya ketika respon itu tidak mau diisi, ya sudah. Kemudian kepada klien, jadi kalau kita misalkan perusahaan A bekerja sama dengan STI Latansa untuk meneliti misalkan bagaimana potensi untuk membuat perusahaan A di Kabupaten Lebak, meminta kepada LPPM STI Latansa untuk melakukan riset. Ya. Maka kepada klien kita, perusahaan yang kerjasama dengan STI dengan LPPM itu, yang pertama etika atas kerahasiaan, yang kedua etika atas mutu penelitian yang baik. Kita harus benar-benar melakukan penelitian yang baik, yang real hasil. Sehingga karena hasil dari penelitian LPPM ini akan dijadikan rujukan pengambilan keputusan oleh perusahaan jadi atau tidak dilakukan pembangunan pabrik di wilayah Kabupaten Lebak. Kemudian etika riset bisnisnya kepada klien. Ya. Peneliti harus mendesain penelitiannya sehingga keamanan asisten peneliti terjamin. Asisten harus menjamin kebenaran datanya. Ya, kepada asisten itu misalkan LPPM karena keterbatasan orang untuk menyebarkan kuesioner, merekrut mahasiswa misalkan semester akhir ya, untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian. Nah, maka LPPM itu harus mendesain penelitiannya sehingga keamanan asisten penelitian juga terjamin. Kemudian si mahasiswa itu harus menjamin kebenaran datanya. Dia benar datang ke lapangan, dia benar melakukan korespondensi, dia benar melakukan survei, tidak asal-asal. Nah, proses riset bisnis itu yang pertama beranjak dari pendefinisian dan perumusan
masalah. Maka ini kalau di skripsi adalah bab 1, pendefinisian dan perumusan masalah. Kemudian masuk ke dalam studi pendahuluan. Ya, ini bab 2. Ya, kaitannya dengan literatur. Nah, dari studi pendahuluan, ya, dari literatur, dari referensi-referensi itu nanti akan dirumuskan hipotesis. Ini juga sama, masih bab 2. Setelah hipotesis dirumuskan, baru kita akan mencari data. Ya, dengan cara apa? Pengumpulan data. Kita harus bisa menentukan populasi dan sampel, ya. Kemudian menggunakan instrumen penelitian, menggunakan validitas dan reliabilitas. Ini bab 3 transkripsi. Kemudian analisis data. Ini bab 4. Kesimpulan dan rekomendasi. Ini bab 5. Kemudian disusunlah laporan hasil penelitian. Disusunlah skripsi. Jadi mulai dari pendefinisian dan perumusan masalah. Pendefinisian dan perumusan masalah, ya tadi ini bisa dari mana? Daripada riset gap, ya, atau lewat pengamatan, sehingga akan memunculkan fenomena. Fenomena inilah yang akan bisa masuk ke sini. Fenomena ini akan ada di latar belakang. Baik, untuk pembahasan pertemuan kali ini akan sampai di sini. Jika ada yang tanyakan silahkan di kolom komentar yang ada di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.